anak-anak hari ini kita belajar di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Pak Guru ingin memberikan gambaran materi, gambaran kegiatan, penjelasan tugas, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama nanti anak-anak akan Pak Guru ajak untuk mengamati sebuah gambar di halaman 161 secara gambar. Kalian nanti Pak Guru minta untuk menemukan sikap boros yang dilakukan anak itu yang ada di gambar. Jadi ada 5 sikap boros yang dilakukan anak dalam gambar itu. Nah, kalian diminta akan Pak Guru minta untuk menemukan kelimanya, kemudian kalian akan Pak Guru minta memberikan saran atas sikap boros itu. Saran kamu bagaimana? Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah bertujuan agar kalian nanti bisa menentukan sikap yang harus dihindari supaya tidak menjadi boros. Nah, di mana sikap boros ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Nah, itu gambaran tugas yang pertama atau materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua masih tentang gambar tadi di halaman 161. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat cerita. Membuat cerita dari gambar itu menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita belajar membuat kalimat berdasarkan kosakata yang sudah disediakan, kali ini kita akan belajar membuat cerita menggunakan kosakata-kosakata yang sudah disiapkan itu. Sudah Pak Guru siapkan. Nah, tentu saja cerita yang dibuat adalah berhubungan dengan gambar halaman 161. Nah, ini untuk membuat cerita ini butuh kreativitas, butuh pemikiran. Jadi nanti Pak Guru nggak banyak memberikan tugas pada kalian karena tugas yang kedua ini yang cukup sulit, cukup membutuhkan pemikiran, membutuhkan kreativitas. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti anak-anak setelah pembelajaran bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar dengan kosakata yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini sudah 16 anak masuk. Tadi Mbak Sinta izin karena sedang sakit. Zoom, mudah-mudahan nanti bisa memutar rekamannya di YouTube sebagai pengganti ikut Zoom ini. Yang belum kelihatan masih coba ini Mbak Tias sudah belum Mbak Tias? Mbak Tias sudah, Mas Iqbal yang belum. Iqbal lagi. Oke, anak-anak supaya menghemat waktu, kita langsung ke bukunya. Nah, kalian buka halaman 161. Di situ ada sebuah gambar seorang anak yang berperilaku boros. Nah, sekarang Pak Guru beritahu bahwa sikap boros itu bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima bunyinya bagaimana? Sila kelima Pancasila bunyinya bagaimana? Dengar Pak Guru tidak? Keadilan sosial bagi seluruh Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sikap boros itu bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, dalam gambar ini kalian dapat melihat beberapa sikap boros yang dilakukan anak-anak. Yang dilakukan anak itu dalam gambar itu siapa ya? Si Edo apa ya namanya? Siapa? Iya. Tokohnya si Edo situ. Nah, kalian bisa menemukan
sikap boros yang dilakukan si Edo itu apa saja? Nah, coba kalian tuliskan di kolom chat sikap boros yang kalian temukan dari gambar itu. Yang pertama Pak Guru tunjukkan, si sikap boros Edo yang pertama adalah menggunakan mainan yang berenergi listrik. Dia kan pakai HP itu. Bermain menggunakan alat yang menggunakan energi listrik. Coba kalian temukan yang lain, sikap boros yang lain, kalian tuliskan di kolom chat coba, di menu chat. Pak Guru tunggu. Pak Guru tunggu. Apa saja sikap boros yang dilakukan Edo menurut gambar itu? Ada 5. Yang salah satunya sudah Pak Guru sebutkan tadi. Lihatlah lampunya menyala. Dua-duanya. Lihatlah televisinya. Lihatlah radionya. Lihatlah airnya. Mas Anan. Oke, sudah jawab. Tidak mematikan TV. Padahal tidak ditonton. Ya, bagus. Mbak Resvia tidak mematikan lampu. Tidak digunakan. Lampunya menyala dua-duanya. Mbak Olia tidak mematikan keran air. Mas Arkan tidak mematikan lampu. Sudah siang. Arifah tidak mematikan lampu. Oke, Mbak Brilian tidak mematikan televisi. Masih ada lagi baru lampu, keran, televisi, mainan. Radio. Mbak Tias tidak mematikan air, Mbak Widya. Menyala lampunya, menyala dua-duanya, oke. Mbak Lilin tidak mematikan radio. Oke, padahal tidak didengarkan. Oke, sudah ketemu semua ya. Yang pertama adalah bermain menggunakan mainan yang butuh energi listrik. Yang kedua, lampunya menyala dua-duanya. Yang ketiga, televisinya tidak dimatikan padahal tidak ditonton. Yang keempat, radionya menyala padahal tidak didengarkan. Yang kelima, keran air menyala terus tidak dimatikan. Nah, coba sekarang Pak Guru ajak kalian untuk menuliskan menuliskan saran yang bisa kamu berikan. Menuliskan saran yang bisa kamu berikan terhadap Edo atas sikap borosnya yang kelima-limanya itu. Saran kamu apa? Tadi sikap boros yang pertama adalah apa? Bermain menggunakan alat berenergi listrik. Nah, itu saran kamu seperti apa? Coba kalian tulis di kolom chat. Kalian tulis di kolom chat saran kamu seperti apa. Oke, Mas Ilham sudah menyebutkan keempat-empatnya sudah ya. Nah, sekarang Mas Rafif, sebaiknya Edo matikan TV. Ini bermain menggunakan mainan listrik loh, yang bersumber energi listrik loh. Saran kamu apa? Mbak Arifah, bermain permainan yang tidak menggunakan listrik. Oke. Mbak Arifah sudah bagus. Sebaiknya Edo bermain menggunakan permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Misalnya apa? Bisa main kelereng, atau main mobil-mobilan yang ditarik. Terus si Eva sebaiknya Edo matikan televisi. Loh,
Eva, ini yang pertama, Fa, yang Edo bermain menggunakan mainan yang bersumber energi listrik, yang menggunakan sumber energi listrik. Nah, saran kamu apa? Sebaiknya bagaimana, Edo? Tadi Mbak Rifa sudah. Sebaiknya Edo tidak bermain menggunakan alat yang menggunakan energi listrik. Ini siapa ini? Namanya Pisces, ini siapa ini? Namanya aneh, jadi nggak tahu Pak Guru. Sebaiknya bermain tidak menggunakan tenaga listrik. Mbak Widya, sebaiknya itu bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Oke, bagus. Mas Anan. Mas Anan nulis tentang TV. Nanti TV-nya nanti Mas Anan. Sekarang baru ini si Edo menggunakan permainan alat yang menggunakan energi listrik, sumber energi listrik. Nah, sebaiknya bagaimana? Aulia, sebaiknya Edo tidak menggunakan mainan yang berenergi listrik. Oke. Resvia, Mbak Resvia, harusnya Edo tidak memboroskan listrik ya. Mas Arkan, sebaiknya Edo bermain bersama teman-temannya seperti bersepeda. Oke. Eva, sebaiknya Edo tidak bermain permainan yang menggunakan energi listrik agar tidak boros. Oke. Hana, sebaiknya Edo tidak bermain alat yang menggunakan energi listrik. Oke. Mbak Brilian, sebaiknya Edo bermain mainan yang tidak ada benda energi listrik. Hanya kalimatnya yang belum bagus ya. Kalimatnya dibikin lebih bagus lagi nanti. Anak Sugestian, harusnya Edo tidak bermain listrik. Edo tidak bermain listrik kok itu. Edo itu bermain menggunakan alat yang membutuhkan energi listrik. Nah, sebaiknya bagaimana? Bukan bermain listrik. Mas Anan. Sebaiknya Edo bermain menggunakan alat permainan yang tidak menggunakan energi listrik supaya listriknya lebih hemat. Oke. Terus yang kedua. Edo menyalakan televisi padahal tidak ditonton. Nah, saran kamu apa? Jika televisi sudah tidak ditonton, sebaiknya ditulis di menu chat. Ditulis di menu chat, silakan, enggak usah dijawab pakai. Mbak Arifah, jika televisi sudah ditonton, sebaiknya dimatikan. Oke, Mbak Arifah. Mas Suzan, sebaiknya Edo menghemat energi listrik. Bagaimana caranya, Mas Suzan? Resvia, dimatikan. Apanya yang dimatikan? Pakai kalimat yang bagus ya. Mas Anan, harusnya TV tidak dinyalakan ketika tidak ditonton. Bagus, Mas Anan. Mbak Brilian, sebaiknya Edo matikan televisi jika tidak ditonton. Oke, bagus. Mbak Aulia, televisi dimatikan ketika ditonton. Oke. Mas Malik, jika TV tidak dinyalakan, dimatikan loh. Jika TV tidak dinyalakan, dimatikan. Iya, Mas Malik. Kalimatmu, Mas Malik, diulang. Eva, supaya televisinya tidak ditonton, dimatikan agar menghemat tenaga listrik. Oke, Eva sudah. Pak Widya, sebaiknya dimatikan televisi jika sudah tidak dilihat. Oke. Oke, sudah cukup ya yang itu ya. Yang TV ya, Yaki, jangan menyalakan TV ya. Kalau tidak ditonton, kalau ditonton boleh menyalakan. 3, apalagi tadi? Menyalakan radio padahal tidak didengarkan. Saran kamu bagaimana?
Oke. Silakan tulis di. Ya, jika radio Tidak usah dijawab pakai bicara, tulis saja di menu chat. baik, ikan tidak ditonton, didengar, dimatikan. Didengar, dimatikan. Tidak usah bicara. Supaya yang lain punya ide masing-masing. Kalau kamu bicara nanti yang lain nyontek ide kamu itu. Arifah, sebaiknya radio tidak dengar dimatikan. Jika radio tidak didengarkan, sebaiknya dimatikan. Itu Mbak Arifah. Yes. Sebaiknya mematikan radio yang tidak dipakai, yang tidak didengarkan. Itu Mbak Tias, Fauzan. Mematikan radio jika sudah tidak didengarkan. Oke, Mas Fauzan, Mas Ilham. Sebaiknya radio dimatikan kalau tidak dengar. Oke, Mas Ilham, bagus. Rafif, sebaiknya dimatikan radio setelah tidak didengarkan. Oke. Mas Anan, harusnya radio tidak dinyalakan ketika didengar. Oke. Widya, seharusnya matikan radio jika sudah didengar. Sebaiknya matikan radio jika tidak didengar, agar tidak boros listrik. Oke, Mbak Brilian, sebaiknya matikan radio jika tidak dengar. Mbak Desvia, sebaiknya kalau radio tidak didengarkan, tidak usah dinyalakan radio agar menghemat listrik. Oke, Pak Guru anggap cukup yang itu. Yang keempat sekarang keran air mengalir terus. Saran kamu apa? Mbak Tias, sebaiknya keran air dimatikan jika tidak dipakai. Mas Fauzan, mematikan keran air jika sudah penuh. Ilham, mematikan keran air jika tidak digunakan. Aulia, sebaiknya dimatikan keran air ketika selesai digunakan. Oke, Rafif, mematikan keran jika sudah penuh. Oke, Mbak Brian, sebaiknya dimatikan keran air jika tidak digunakan. Oke. Mbak Arifah, sebaiknya keran air jika tidak digunakan. Sebaik keran air jika tidak digunakan, biar ngetik Mbak Arifah. Iqbal belum pernah jawab. Wah, piye Bal? Ayo Bal. Lilin, sebaiknya dimatikan keran air jika tidak digunakan. Gus. Resvia, harusnya kita harus menghemat air. Kalimatnya bagaimana, Mbak Resvia? Kalimatnya kurang bagus. Mas Arkan, sebaiknya dimatikan keran air jika tidak digunakan. Bagus. Eva, sebaiknya dimatikan keran air jika tidak dipakai agar tidak boros energi. Yaki, jika air tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Oke. Mas Malik, sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan. Bagus.
Arifah diulang tadi, sebaiknya Edo matikan air saat tidak digunakan. Oke. Mbak Hana, sebaiknya keran air dimatikan setelah digunakan. Oke, bagus. Oke, Pak Guru anggap cukup untuk yang ini. Kemudian yang kelima, lampu menyala padahal hari sudah siang. Nah, saran kamu apa? Silakan tulis. Widya tadi menjawab, sebaiknya Edo matikan keran air jika sudah tidak digunakan agar tidak memboroskan energi. Oke, Brilian, Mbak Brilian, sebaiknya Edo matikan lampu jika tidak digunakan. Ilham, sebaiknya dimatikan lampu jika sudah siang. Mas Arkan, sebaiknya dimatikan lampu jika sudah siang. Bagus. Resvia, kita harus mematikan lampu kalau sudah siang agar biaya listrik lebih murah. Bagus, Mbak Resvia, bagus. Fauzan, matikan lampu di siang hari. Oke, boleh. Lilin, sebaiknya dimatikan lampu jika sudah siang. Saya belum baca jawaban Iqbal ya. Mas Anan, harusnya lampu tidak dinyalakan kalau sudah siang. Bagus. Iya. Mbak Olia, sebaiknya dimatikan lampu ketika sudah siang agar menghemat penggunaan energi listrik. Bagus. Eva, sebaiknya dimatikan lampunya, lampu yang tidak digunakan agar tidak memboroskan energi listrik. Terus, Tia, sebaiknya matikan lampu jika sudah siang. Oke. Mas Malik, sebaiknya lampu dimatikan saat sudah siang. Oke, tadi Malik sudah ya. Mbak Arifah, sebaiknya jika siang lampu harus dimatikan agar menghemat listrik. Oke, Widya, sebaiknya dimatikan lampu jika tidak digunakan agar biaya listrik lebih murah dan menghemat energi. Bagus. Jaki, jika lampu tidak digunakan saat siang, loh, Mas Jaki, kalimatmu gimana Mas Jaki? Jika lampu tidak digunakan saat siang, loh, apa ini maksudnya? Mana Bal? Jawabanmu Bal, Mas Iqbal? Iqbal, itu sebaliknya lampunya enggak boros. Iqbal, bagus jawab. Cuma kalimatnya belum betul ya, Mas Iqbal ya. Edu sebaiknya lampunya dimatikan biar enggak boros. Nah, pakai bahasa yang bagus. Edu sebaiknya lampunya dimatikan biar tidak boros. Itu Mas Iqbal. Jangan pakai kata enggak. Enggak itu bahasa tidak baku. Kata tidak baku. Mbak Hana, sebaiknya matikan lampu jika sudah siang agar menghemat listrik. Oke. Baik, anak-anak, untuk materi ini dan tugas ini saya kira sudah Pak Guru anggap cukup ya. Kalian bisa ya kalau cuma menemukan apa sikap boros, kemudian saran kalian bagaimana, saya pikir sudah gampang lah itu, sudah bisa. Nah, sekarang berikutnya, kita lihat dulu bukunya. Nah, bahwa perilaku si Edo itu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, Tuhan juga memerintahkan agar manusia itu nggak boros. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Nah, selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup.
Artinya semua makhluk hidup itu berhak menggunakan sumber energi, berhak mendapatkan energi dari alam. Kalau kita boros artinya kita tidak peduli terhadap lingkungan kita, tidak peduli terhadap makhluk di sekitar kita, namanya energinya mau dipakai sendiri, orang lain nggak, makhluk lain nggak bisa pakai. Nah, itu tugas yang pertama. Ini ada di classroom. Nanti Pak Guru di classroom sudah memberikan contoh cara menjawab dan perintah yang sudah cukup jelas. Nanti kalian bisa buka di classroom. Nah, sekarang materi berikutnya adalah membuat cerita. Nah, ini yang Pak Guru katakan bahwa untuk membuat cerita ini perlu keterampilan yang khusus, perlu pemikiran. Jadi Jadi ini cukup sulit, perlu latihan, dan latihannya tidak cukup 1 kali, 2 kali. Ini perlu latihan berulang-ulang. Nah, coba nanti kita coba ya. Kita coba membuat cerita berdasarkan gambar itu menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan. Nah, dalam ceritamu itu nanti harus ada kata-kata yang ditentukan itu. Coba ya, Pak Guru siapkan. Nah, berdasarkan gambar itu, kalian harus membuat cerita menggunakan kata-kata ini. Coba kita lihat. Ada kata hemat, ada kata energi, harus ada kata pemborosan, harus ada kata lingkungan, harus ada kata kewajiban, harus ada kata listrik, energi alternatif. Jadi dalam ceritamu nanti itu harus ada kata-kata itu, dan ceritamu itu harus berhubungan dengan gambar di halaman 161. Nah, mungkin bisa Pak Guru beri contoh ya. Mungkin bisa Pak Guru beri contoh untuk membuat cerita ini. Misalnya, nanti kalian membuat cerita sendiri, jangan sama dengan punya Pak Guru. Ya. Tadi tokohnya siapa tadi? Ya. Edo ya. Misalnya begini. Edo seharusnya hemat energi. Nah, energi, sumber energi di alam ini tidak boleh diboroskan. Sebab semua makhluk di lingkungan kita membutuhkan energi. Artinya makhluk-makhluk lain juga butuh energi.
dengan berbuat, dengan berperilaku hemat energi, berarti kita peduli lingkungan. Nah, kita semua memiliki kewajiban untuk menghemat sumber energi, misalnya. Salah satu contoh sumber energi adalah listrik, misalnya. Untuk menghemat energi listrik, kita bisa menggunakan, maafin kok dua ya, menggunakan sumber energi alternatif. Untuk menggantikan energi listrik ini, kita bisa menggunakan sumber energi dari panas matahari. Misalnya dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah kata-kata yang di kotak ini sudah kita gunakan semua apa belum? Hemat, kata hemat sudah ada belum? Ini ya, sudah ada kata hemat. Energi sudah ada belum? Energi sudah ada. Ini kata energi. Ini juga kata energi. Terus pemborosan. Ini katanya diboroskan. Kalian boleh menggantinya nanti dengan kalimat lain dengan kata pemborosan ya. Terus lingkungan, kita sudah pakai kata lingkungan belum? Nih, sudah pakai kata lingkungan. Sudah. Terus kewajiban sudah ada belum? Kewajiban. Kewajiban sudah ada. Ada belum? Kata listrik. Sudah. Sudah. Kata alternatif sudah belum? Sudah kita gunakan. Oke. Ini semua kata di sini ini sudah kita gunakan dalam cerita. Nah, cerita yang ini sudah sesuai dengan gambar. Nah, karena ini menceritakan Edo tadi. Nah, coba silakan di screenshot sebagai contoh nanti. Silakan di screenshot sebagai contoh nanti kalian saat mengerjakan di classroom.